akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Nah, saudara-saudara, perjanjian ini, perjanjian yang tertulis dalam Yeremia 31 ayat 33 yang adalah disebut perjanjian baru. Mengapa disebut perjanjian baru? Karena berbeda dari perjanjian yang lama. Di dalam perjanjian lama kita melihat bagaimana cara Allah mengikat perjanjian dengan umatnya. Kalau dalam perjanjian lama kita tahu firman Tuhan itu turun kepada Musa, Taurat Tuhan itu turun kepada Musa. Lalu apa yang terjadi, saudara-saudara? Firman Tuhan itu di mana dituliskan? Di atas batu. Ya, firman Tuhan dituliskan di atas batu. Yang mengukir adalah tangan Tuhan sendiri. Nah, saudara-saudara, tetapi akan tiba waktunya perjanjian baru. Ini diucapkan Tuhan kepada Nabi Yeremia ketika bangsa Israel itu menghadapi ancaman pembuangan. Dengan kata lain, ya nggak apa-apa umatku dibuang, karena memang nanti perjanjianku dengan umatku akan kuganti dengan perjanjian yang baru. Nah, di dalam perjanjian baru itu firman Tuhan akan turun, bukan hanya kepada Musa seorang diri, tetapi kepada seluruh umat, dan aku akan menuliskannya. Dan kali ini dalam perjanjian baru firman Tuhan tidak dituliskan di atas batu, apalagi batunya kemudian dipecahkan sama Musa lagi, karena Musa marah ya. Tetapi firman Tuhan di dalam perjanjian baru akan dituliskan dalam hati orang percaya. Dan aku, Allah, akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Saudara, luar biasa kan? Ketika kita mendengar ada perjanjian baru yang Tuhan karuniakan, firman tidak lagi ditulis di atas batu, tetapi di atas hati manusia. Dan Tuhan menaruh firman itu bukan hanya kepada Musa, tetapi juga kepada seluruh orang percaya. Nah, apa sih akibatnya? Coba kita baca Yeremia 31 ayat 34. Ini akibatnya. Dan tidak usah lagi orang mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan, kenalah Tuhan. Sebab mereka semua, besar kecil, akan mengenal aku. Kata mengenal di sini selalu menggunakan pengertian mengenal bukan hanya secara kognitif, tetapi juga mengenal dalam pengertian keintiman ya. Demikianlah firman Tuhan. Sebab aku akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Nah, bukankah luar biasa saudara-saudara, ketika firman Tuhan itu di dalam perjanjian baru dikatakan akan ditorehkan di hati umat. Dan umat itu kini akan mengajar sesamanya, kini akan mengajar saudaranya. Jadi saudara, kalau di zaman Nabi Musa, hanya orang-orang Lewi yang boleh mengajar. Orang-orang Lewi yang suku yang Tuhan pilih khusus untuk mengajar umat Allah. Hanya orang-orang Lewi. Dan orang-orang Lewi itu punya pekerjaan yang sangat khusus. Mereka dibagi ke dalam kelompok-kelompok, dan di dalam pembagian tugas piket tersebut, ada beberapa waktu di mana mereka harus piket di Bait Allah. Ya, setahun sekali lah, setidaknya mereka akan dapat jadwal piket di Bait Allah selama beberapa waktu. Nah, sisanya mereka harus kembali ke kota-kota mereka, dan kota-kota orang Lewi akan disebarkan di seluruh daerah Israel. Ada kota-kota orang Lewi. Nah, tujuannya apa? Kota-kota orang Lewi tersebar di antara kota-kota Israel, tujuannya agar orang-orang Lewi mengajar umat yang lain, suku-suku yang lain tentang firman Tuhan. Jadi Bapak Ibu saudara-saudara, yang menjadi tugas dari orang Lewi selain melayani di Bait Allah sesuai jadwal, ya tapi juga melayani umat-umat yang tersebar di kota-kota yang lain. Itu tugas orang Lewi. Tapi akan tiba saatnya perjanjian baru. Dalam perjanjian baru itu orang tidak usah lagi mengajar sesamanya atau mengajar saudaranya dengan mengatakan kenalah Tuhan. Sebab mereka semua besar kecil, termasuk anak-anak ya, akan mengenal Tuhan. Demikianlah firman Tuhan. Dan Tuhan akan mengampuni kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa mereka. Ini digenapi ketika Tuhan Yesus mati buat dosa-dosa mereka. Bapak Ibu, bukankah hebat ya perjanjian baru? Sungguh berbeda dengan perjanjian yang lama. Bahkan sekarang setiap anak Tuhan besar dan kecil dapat mengenal Tuhan. Dapat mengenal Tuhan dalam keintiman. Karena Allah telah mengampuni dosa-dosa mereka ketika mereka percaya kepada Yesus yang diutus oleh Allah sendiri. Saudara-saudara, dalam bacaan yang menjadi bahan perenungan kita hari ini, saya akan membacakan buat kita semua ya.
sekarang pengikut-pengikut Yesus memiliki semua kemampuan yang diperlukan untuk saling menguatkan dan saling mengajar. Karena janji Tuhan, mereka semua besar dan kecil akan mengenal Aku. Bapak Ibu, bukan berarti kita tidak butuh pendeta. Kita butuh pendeta bukan karena pendeta lebih mengenal Tuhan, tetapi ada orang-orang yang memang secara khusus memberikan dirinya, memberikan hidupnya, dididik 4 tahun, 6 tahun, kadang 7 tahun ya, kalau kesulitan belajar ya, nyaris DO ya. Nah, tetapi hamba-hamba Tuhan yang dididik itu, saudara-saudara, dididik dengan khusus yang memang untuk memiliki pengertian firman yang lebih dalam. Tapi bukan berarti mereka lebih mengenal Tuhan. Bukan berarti saya lebih mengenal Tuhan. Tetapi dalam perjanjian baru, semua kita, termasuk anak-anak, semuanya mengenal Tuhan. Nah, Tuhan menyatakan diri dengan caranya masing-masing kepada setiap kita, termasuk kepada anak-anak. Adanya hamba-hamba Tuhan, tugas utamanya sebetulnya hanya memperlengkapi. Ya, mungkin memperlengkapi dengan bahasa Yunani, dengan bahasa Ibrani. Mereka memberikan tafsiran yang lebih baik. Mereka memberikan tafsiran yang lebih setia kepada sejarah gereja, karena mereka belajar sejarah gereja. Tetapi sebetulnya tanpa hamba-hamba Tuhan itu pun, Roh Kudus bisa pakai semua kita. Nah, saudara, karena kita semua adalah umat Pentakosta. Pentakosta di perjanjian lama, saudara-saudara, itu merayakan panen. Merayakan panen raya. Panen ketika panen ketika hasil bumi itu dikumpulkan. Nah, saudara, dan di dalam Pentakosta perjanjian lama juga memperingati ketika firman Allah turun kepada Musa di Gunung Sinai. Tetapi Pentakosta di perjanjian baru ternyata mendapatkan makna yang lain. Di perjanjian baru, ketika orang-orang Yahudi berkumpul di Yerusalem, di dalam Kisah Rasul pasal 2, untuk mengikuti hari raya Pentakosta, ternyata dalam Pentakosta itu bukan firman Allah yang turun ke atas, bukan sekedar peringatan firman Allah turun ke atas Musa, tapi di Yerusalem terjadi turunnya Roh Kudus. Roh Kudus turun ke atas umat. Dan yang terjadi panen di sana bukan panen hasil bumi, tapi panen jiwa-jiwa. Kenapa? Karena Petrus berkhotbah dan 3.000 orang bertobat. Kebaktian kebangunan rohani pertama kali dalam sejarah dilaksanakan oleh Petrus, dan sekali khotbah Petrus bisa membawa orang 3.000 orang bertobat. Luar biasa Petrus ya. Sayang tidak diiklankan ya, karena memang tujuannya bukan untuk diiklankan. Saudara, jadi Pentakosta perjanjian baru memiliki makna yang baru. Pentakosta perjanjian lama merayakan hasil panen, dan merayakan peringatan bagaimana firman Tuhan turun ke atas Musa. Kini, Pentakosta perjanjian baru memperingati turunnya Roh Kudus yang mengukirkan firman Tuhan dalam hati setiap kita dan merayakan adanya peristiwa panen jiwa-jiwa di mana 3.000 orang bertobat. Karena itu saya mengusulkan kepada pihak gereja agar sebisa mungkin upacara baptisan atau sidi dilaksanakan pada saat Pentakosta. Karena Pentakosta adalah perayaan di mana jiwa-jiwa itu bertobat. Ya memang kita tidak sampai 3.000 jiwa ya. Sekali CD paling 5 orang, 10 orang, tapi kan tetap jiwa-jiwa. Nah, saudara, tanpa Pentakosta kita hanya akan menjadi perantara saja yang hanya tugasnya itu memperkenalkan orang-orang untuk menemui ahlinya. Misalnya di perjanjian lama ada orang punya masalah, lalu sebagai sesama orang Israel saya akan membawa kepada ahlinya. Ahlinya siapa? Oh, ahlinya Musa. Yuk kita bawa orang ini kepada Musa karena bermasalah terus dengan istrinya. Siapa tahu Musa bisa menjadi alat Tuhan menolong istrinya, hubungan mereka begitu ya. Tetapi di dalam perjanjian baru, setiap orang percaya Tuhan sudah perlengkapi dengan Roh Kudusnya untuk menolong sesamanya. Besar dan kecil bisa menjadi sesama bagi orang lain. Nah, saudara, bersama Roh, yaitu Roh Allah, kita menghampiri orang lain. Dan bersama Roh Allah, kita akan kagum-kagum melihat bagaimana ternyata Allah bisa menggunakan orang-orang biasa seperti Bapak Ibu untuk mengerjakan pekerjaan kerajaannya. Sekali lagi, tugas hamba Tuhan hanya memperlengkapi sebetulnya. Nah, memiliki roh bukan berarti bahwa pikiran-pikiran kita yang tadinya kosong, tiba-tiba saja menjadi orang yang serba pandai. Memiliki Roh Kudus bukan berarti tiba-tiba kita punya kemampuan untuk berbahasa Yunani dan Ibrani secara fasih. Tidak, karena sampai sekarang pun saya masih belajar. Tetapi Bapak Ibu memiliki Roh Kudus, berarti kita diberikan hikmat ya untuk
bisa menghibur orang-orang yang memerlukan. Dan mungkin kita masih tetap menjadi orang-orang yang akan mengatakan hal-hal bodoh dan menyakitkan. Kita akan tetap menjadi orang-orang yang penuh kelemahan. Bedanya sekarang, di dalam kelemahan kita, kita dimampukan oleh Roh Kudus untuk menolong sesama kita. Dengan kita menunjukkan buah roh. Apa itu buah roh? Galatia 5 ayat 22 mengatakan ada 9 kualitas dalam satu buah. Dan itu disebut dengan buah roh. Makanya istilahnya menggunakan bentuk tunggal ya. Bentuk tunggal, buah roh, bukan buah-buah roh ya. Nah, apa sih buah roh itu? Kita lihat ada daftarnya di sana. Di dalam buah roh, dalam satu buah itu ada 9 rasa, ada 9 elemen. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri, dan tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Nah, saudara, bukankah luar biasa? Kita orang-orang biasa memiliki roh yang luar biasa. Dengan roh yang luar biasa, kita memiliki buah roh untuk melayani sesama kita. Kita tidak lagi sekedar menjadi perantara yang membawa sesama kita kepada ahlinya, tetapi kita sendiri bisa dipakai Tuhan untuk menolong sesama kita. Saudara, dan hikmat Allah utamanya berakar pada peristiwa salib dan kebangkitan Yesus. Itulah pusat hikmat manusia. Kalau hikmat manusia itu selalu biasanya dicari dari kata-kata yang indah. Hikmat manusia selalu dicari dari kata-kata yang memotivasi, yang motivasional. Hikmat manusia selalu dicari dari pencapaian-pencapaian yang hebat, luar biasa, dan mengagumkan orang. Tapi hikmat Allah itu luar biasa. Masa keselamatan dapat terjadi gara-gara seseorang mati di kayu salib sebagai seorang penjahat? Itu kan bodoh sekali. Tetapi apa yang merupakan kebodohan bagi Allah, dipakai Allah untuk menghadirkan keselamatan. Luar biasa sekali menjadi orang Kristen. Di mata dunia, kita akan jadi orang-orang biasa saja, bahkan mungkin cara-cara kita untuk mendapatkan hubungan dengan Tuhan itu sangat-sangat tidak lazim, bahkan dianggap kebodohan. Tapi itu adalah cara yang Tuhan sediakan dan kita mau mengikutinya. Percaya kepada Yesus yang mati di kayu salib, di kayu di mana penjahat biasanya tergantung di sana. Saudara, jadi ada satu syarat saja untuk kita bisa dipakai Tuhan. Jadi saja orang biasa, tetap jadi orang biasa seperti apa adanya Anda. Dan Allah telah menentukan bahwa orang-orang yang paling banyak bekerja justru adalah orang-orang biasa, bukan para profesional dan bukan pula para ahli. Ya, profesional dan ahli itu jumlahnya sedikit sekali, tapi banyak di gereja adalah orang-orang biasa dan Tuhan pakai mereka. Saudara, kita tidak selamanya perlu meminta bantuan dari seseorang yang punya akses informasi paling banyak. Kita butuh pertolongan dari seseorang yang memiliki hikmat ilahi, dan punya informasi tidak sama dengan mempunyai hikmat. Banyak orang punya informasi, tetapi tidak ada hikmat sama sekali. Dan hikmat tersebut utamanya terletak sepenuhnya di dalam Tuhan Yesus, dan itu dapat dimiliki semua orang. Karena Tuhan Yesus dapat dimiliki oleh siapa saja Anda yang percaya kepadanya. Apakah Anda merasa bahwa Anda orang-orang biasa saja, bahkan Anda merasa sangat kurang dari biasa? Apakah Anda memiliki Roh Kudus? Jika demikian, Anda adalah orang yang dicari oleh Allah. Allah mencari orang biasa. Jika Anda dalam kelemahan Anda menghampiri orang lain, Anda telah menghormati Allah dan Anda mempunyai kekuatan lebih dari yang Anda sandari. Anda telah dimampukan oleh Roh Kudus sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara, coba renungkan hari ini. Siapa sih orang-orang dalam tanda kutip yang kelihatan biasa, tetapi telah Tuhan pakai untuk menolong Anda di masa-masa sulit? Mungkin dia bukan orang yang luar biasa, dia bukan pendeta, dia bukan orang yang jago teologi, dia hanya orang biasa. Tetapi telah Tuhan pakai untuk menghibur, menguatkan Anda, dan menolong Anda di masa-masa Anda mengalami kesulitan. Hal-hal apa sih yang dilakukan oleh orang-orang yang menurut Anda paling Anda rasakan bermanfaat? Nah, saudara, ini menjadi bahan perenungan kita bersama-sama.